Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian menggulirkan program Wirausaha Industri yang merupakan program pelatihan bagi IKM alas kaki yang berlokasi di sentra industri atau wilayah potensi tumbuhnya kelompok IKM sektor alas kaki. Program ini merupakan program percontohan untuk menyiapkan kompetensi kerja pelaku IKM alas kaki yang mengacu pada SKKNI alas kaki dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas IKM alas kaki di wilayah sentra potensi. Lokasi pelatihan berada di masing-masing sentra selama 10 hari, yaitu di sentra Tasikmalaya, Blitar, Pati, Magetan, Cibaduyut, dan Tanggul Angin. IKM peserta pelatihan direkrut dan direkomendasikan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten dan Kota untuk mengikuti pelatihan program Wirausaha Mandiri. Waktu luang habis pensiun itu, Bapak ngelanjutin coba untuk berdiri sendiri. Dulu jadi sambilan gitu loh, onlinean, Bapak yang ngerjain, aku yang jual. Nah, dulu itu aku nggak suka marketing intinya, tapi karena aku paham produk, aku suka sepatu, ya wes tak lepas yang kerjaanku kantoran itu, terus sekarang udah fokus aja ke sepatu. Dulu saya cuma kerja di tempat orang, istilahnya buruh. Sampai tahun 2013 kebetulan saya ketemu nggak bisa ngemal kendalanya. Terus ketemu ada orang yang bisa ngemal. Saya dikasih tahu 2013 sampai sekarang baru bisa mandiri. Saya mulai merintis bikin sepatu sejak tahun 2004. Sebelumnya saya adalah karyawan sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Pada waktu itu karena mengalami krisis ekonomi, saya memutuskan untuk pulang ke rumah untuk merintis bikin sepatu karena background dari orang tua saya adalah pengrajin sepatu. Saya berumur 19 tahun. Saya di sini melanjutkan usaha keluarga pakai saya dengan merek sepatu Divalo. Saya di sini sebagai bagian menggambar dan ada kakak saya yang bagian menjahit bagian sepatu. Pelatihan keterampilan teknis diberikan kepada pemilik IKM alas kaki atau pekerja yang berada di sentra industri alas kaki tersebut. Untuk tema pelatihan menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lokasi sentra. Untuk pelatihan yang terakhir kemarin dari Kementerian Perindustrian itu dapat ilmu baru. Soalnya kan produk mokasin itu jarang di sini. Untuk mokasin kan tekniknya beda lagi sama sepatu yang teknik, kalau di sini kan cementing ya. Jadi ya dapat ilmu baru. Pelatihan dari Kementerian Perindustrian kemarin, saya mendapatkan ilmu yaitu pembikinan mokasin. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat karena di sini kalau mokasin itu belum ada yang bikin. Ternyata setelah saya pelajari, dulu saya memang sudah bikin, cuma ilmunya ngawur dan hasilnya juga nggak seperti yang saya harapkan. 2-3 kali bikin baru berhasil. Nah kalau ini yang dari kementerian bikin itu langsung berhasil, ternyata ilmunya itu pasti. Kita yang paling susah itu buat mokasin tuh, Pak. Tapi kita juga berjuang, gimana intinya pokoknya saya harus bisa gitu ya. Nah ini dari kemarin itu kan juga barusan ada pelatihan mokasin, kita juga membuat sendiri nah ini. ya hasilnya ya gini, meskipun ini kan baru ini, tapi juga saya bisa gitu. Kalau saya menilai ini ya juga 10 gitu buat saya itu. Kebetulan saya ikut pelatihan dari BPP kemarin adalah pengalaman saya yang pertama. Jadi manfaatnya banyak sekali. Dari saya tidak tahu sama sekali cara bikin pokola, akhirnya saya bisa mengetahui
teori dan praktek cara bikin polanya. Kemarin dari BPIPI mendapatkan pelajaran membuat pola sepatu mukasin yang dulunya belum tahu cara buatnya, sekarang sudah tahu. Pelatihan keterampilan teknis diberikan kepada pemilik IKM alas kaki atau pekerja yang berada di sentra industri alas kaki tersebut. Untuk tema pelatihan menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lokasi sentra. Program ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dari pelaku IKM alas kaki atas kurikulum pelatihan saat ini. Selanjutnya akan disiapkan program pelatihan dan uji kompetensi bagi IKM alas kaki melalui program VUI pada tahun anggaran 2020. Saya berharap ada ini mukasinnya itu ada pelatihan lanjutan, kemudian ada dukungan usaha dengan pengadaan misalkan bahan baku yang di sini itu terbatas, terutama untuk outsole-nya. Ya, harapan saya ke depan tetap ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Kalaupun ini, kalau kendala bikin ini sebenarnya itu cuma satu, mesinnya itu nggak bisa kalau bukan mesin postbed yang berdiri itu. Yang pelatihan-pelatihan saya berharap tetap ada, sangat bermanfaat sekali buat kita pengrajin baru-baru seperti saya. Kalau dari harapan kami juga nanti mestinya nanti juga kita kan belum maksimal untuk pelatihan kemarin. Kita mengharapkan nanti kalau ada lanjutan itu Pak, biar kami bisa maksimal itu. Dan untuk generasi kita juga ini sudah berumur, dan kita juga harus menciptakan untuk generasi muda supaya anak-anak muda sekarang bisa buat sepatu. Sekarang kan generasi muda kan anak-anak muda kan sekarang kan kita kan cuma main-main aja itu. Saya pribadi rasanya masih sangat perlu sekali untuk diadakan lagi pelatihan lanjutannya. Harapannya untuk BPIPI semoga bisa melanjutkan pelatihannya lagi di bidang menjahit bagian akar sepatu dan lainnya. Masalah keterampilan memang ini kita genjot dari tahun ke tahun, terus kita optimalkan masalah pelatihan ya. Mengingat Magetan ini memang tantangannya karena tidak punya BLK, kita optimalkan UPT ya, UPT. Lewat UPT, kemudian lewat Desperindak kita adakan pelatihan. Baik pelatihan itu teknik dasar, teknisnya ataupun manajemennya. Jadi untuk yang pelatihan terakhir kemarin itu sebenarnya adalah pelatihan paling sulit ya, paling sulit dan terlama. Kita sampaikan, yang pertama kita ungkapkan terima kasih karena memang secara rutin Magetan ada pelatihan terus tiap tahunnya. Kemudian penambahan peralatan untuk pelatihan ya. Ya, kita masih mempunyai 50% alat-alatnya. Kami sementara memang pasarnya lokal ya, atau mungkin didatangi. Nah, kedepannya tolong ajak kami untuk meningkatkan kualitas daya saing produk-produk Magetan di luar daerah. Kami siap bertarung gitu aja. Kementerian Perindustrian sukses.